Halo, kita peserta dari Kalimantan Utara. Peserta, kita kontingen dari Kalimantan Utara. Kita nanti malam akan tampil di Fantastic Borneo Extravaganza di Jogja City Mall. Tentunya kita akan mempersembahkan banyak hal, mulai dari budaya, kesenian, dan juga kita akan memperkenalkan objek-objek wisata atau potensi-potensi wisata yang ada di Kalimantan Utara. Jadi dilihat aja nanti ya penampilan kita kayak apa di Borneo Extravaganza spesial Kalimantan Utara. Dan ini teman-teman yang sudah siap tampil semuanya. Oke, sampai ketemu lagi nanti. Bye bye.
pengunjung Jogja City Mall pada malam hari ini. Mana tepuk tangannya malam hari ini? Luar biasa sekali. Dan tentunya juga hadirnya sudah hadir di Fantastic Borneo Extravaganza 2017 pada malam hari ini. Saya Tudes Stefan, pada kesempatan kali ini akan mengajak Anda untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Provinsi Kalimantan Utara. Sekali lagi, selamat datang di Fantastic Borneo Extravaganza 2017. Kita berikan tepuk tangan untuk acara ini. Baiklah, hadirin dan juga pengunjung Jogja City Mall, sebelum kami memulai persembahan dari Provinsi Kalimantan Utara di Borneo Extravaganza pada malam hari ini, terlebih dahulu saya akan memberikan selayang pandang tentang provinsi termuda di Indonesia ini terlebih dahulu. Dalam sejarahnya, dahulu negeri-negeri di bagian utara Pulau Kalimantan meliputi Sarawak, Sabah, dan Brunei. Sejak masa Hindu hingga masa sebelum terbentuknya Kesultanan Bulungan, daerah yang sekarang menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Utara hingga daerah Kina Batangan di Sabah bagian timur merupakan wilayah Mandala, negara Berau yang dinamakan Negeri Marancang. Namun belakangan sebagian utara Negeri Marancang atau sekarang Sabah bagian timur terlepas dari Berau karena diklaim sebagai wilayah Mandala Brunei. Kemudian oleh Brunei dihadiahkan kepada Kesultanan Sulu, dan kemudian suku Sulu mulai bermukim di sebagian wilayah tersebut. Kemudian kolonial Inggris menguasai sebelah utara Negeri Marancang, dan Belanda menguasai sebelah selatan Negeri Marancang yang sekarang adalah Provinsi Kalimantan Utara. Wilayah yang menjadi Provinsi Kalimantan Utara merupakan wilayah dari Kesultanan Bulungan. Kesultanan Bulungan menjadi daerah perluasan pengaruh Kesultanan Sulu. Sampai saat kemerdekaan Republik Indonesia dan berjalannya waktu, wilayah ini menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Timur. Sampai akhirnya dimulai pada tahun 2000-an, proses pemekaran Kalimantan Utara menjadi suatu provinsi terpisah pun mulai dilakukan. Sehingga pada tanggal 25 Oktober 2012, melalui rapat paripurna DPR, Provinsi Kalimantan Utara resmi terbentuk sebagai daerah otonom baru. Kalimantan Utara atau yang sering disingkat Kaltara merupakan provinsi ke-34 di Indonesia. Provinsi yang terletak di utara Kalimantan ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu negara bagian Sabah dan Sarawak, Malaysia Timur. Kalimantan Utara terdiri dari 4 kabupaten dan juga 1 kota, yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tanah Tidung, dan Kota Tarakan. Sebagai provinsi termuda, tentunya semangat untuk membangun terus dilakukan. Tidak hanya membangun infrastruktur serta perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satunya juga adalah membangun serta memperkenalkan potensi pariwisata serta budaya yang dimiliki oleh Kalimantan Utara untuk dapat dikenal lagi oleh masyarakat Indonesia dan juga dunia. Penduduk Provinsi Kalimantan Utara yang heterogen, yang terdiri dari berbagai suku dan juga etnis, menjadikan keragaman kesenian tradisional dan juga budaya dari Kalimantan Utara layak untuk menjadi bagian warisan budaya benda maupun tak benda yang dimiliki oleh bangsa ini. Ada 3 suku besar yang menjadi suku asli di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu suku Dayak, suku Bulungan, dan juga suku Tidung. Baiklah hadirin serta pengunjung Jogja City Mall, untuk itu pada malam hari ini kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan serta mengenal lebih jauh lagi tentang Provinsi Kalimantan Utara melalui persembahan kesenian tradisional serta budayanya. Dan tentunya juga akan ada hadiah bagi seluruh pengunjung Jogja City Mall pada malam hari ini, karena kami akan memberikan kuis seputar Kalimantan Utara untuk semua pengunjung dan juga hadirin yang sudah hadir pada malam hari ini. Baiklah hadirin serta pengunjung Jogja City Mall, kita akan memulai acara pada malam hari ini. Sekali lagi saya minta tepuk tangan yang paling meriah untuk Borneo Extravaganza pada malam hari ini. Dan kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dari Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara yang pada malam hari ini diwakili oleh Kepala Bidang Pemasaran dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara. Kepada yang kami hormati Bapak Syaiful Bahri SE, silakan.
dan seluruh provinsi di 33 provinsi hadir mengikuti acara tersebut. Jadi saya akan membacakan sambutan beliau pada pagi ini. Terima kasih. Acara pada malam hari ini saya hormati Bapak yang mewakili dari Provinsi Kalimantan Timur selaku tuan rumah. Yang saya hormati Bapak yang mewakili Bupati Kabupaten Bulungan, Bapak Dr. Nabi Jamrus. Ini beliau mewakili Bupati Bulungan. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang Pemasaran dari Provinsi Kalimantan Timur. Dari para undangan, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi Provinsi Kalimantan Utara ini awalnya memang kita pemekaran dari Provinsi Kaltim, Kalimantan Timur. Alhamdulillah karena Kaltim bisa melepas kita bisa berdiri sendiri. Baik, karena Provinsi Kalimantan Utara alhamdulillah sudah didatangi beberapa kali oleh Bapak Presiden serta Bapak Wakil Presiden dan beberapa anggota DPR RI dan juga beberapa menteri. Tapi kita di arah perbatasan sesuai dengan program Presiden Pak Jokowi membangun Kalimantan, membangun negeri perbatasan, membangun Indonesia dari negeri perbatasan, termasuk program nawacita Pak Jokowi itu. Baik, saya tidak berpanjang lebar. Saya akan menerangkan Kalimantan Utara pertama-tama yang memiliki beragam macam wisata yang kita bisa nikmati di Provinsi Kalimantan Utara. Untuk wisata alam itu ada Gunung Putih yang terletak di Kabupaten Bulungan, kemudian Gunung Liat di Kabupaten Tanah Tidung, serta air tanah Semoron di Kabupaten Malinau, dan air terjun di Daman kilometer 18 di Kabupaten Bulungan, sumur garam di Pegunungan Krayan di Kabupaten Bintan, pantai Batu Lampu di Kabupaten Bintan. Itu wisata alamnya. Kemudian wisata bahari itu pantai Tanah Kuning, Kelapa Cemara di Kabupaten Bulungan, kemudian pantai Amal Kota Tarakan, serta pantai Batu Lampu di Kabupaten Bintan. Lalu untuk wisata sejarahnya itu ada museum Kesultanan Bulungan di Kabupaten Bulungan, kemudian museum rumah bundar kota di Kota Tarakan. Nah, rumah bundar ini awalnya adalah dulunya ditempati oleh para Belanda dan menjajah di Indonesia, kemudian ditempatkan di rumah-rumah bundar itulah pada zaman dulu dibentuk supaya menjadi sejarah tetap ada, kita lestarikan. Kemudian makam Kesultanan Bulungan dengan Bulungan. Wisata budayanya adalah rumah adat di Kota Tarakan, kemudian desa wisata Sulam di Kabupaten Malinau, desa wisata Sajau itu di Kabupaten. Untuk wisata kulinernya di Provinsi Kalimantan Utara sudah terkenal sampai komen dunia, itu adalah kepiting Tarakan, kepiting soka. Jadi mungkin orang orang Jogja juga mungkin sudah pernah menikmati kepiting yang ada di Kalimantan Utara. Kemudian di sana ada ikan patin, untuk makanan ikan patin masak kuning. Untuk selanjutnya wisata religi. Kalau wisata religi itu adalah makam keramat Syekh Al-Maghribi yang ada di Kabupaten Bulungan, kemudian makam Syekh Al-Idrus. Jadi di sana juga ada wali yang dulu pernah menyebarkan agama di Kabupaten Bulungan di Provinsi Kalimantan Utara. Karena kan Provinsi Kalimantan Utara ini dulunya adalah induknya di Kabupaten Bulungan, kemudian Pemekaran Tarakan, setelah Tarakan merupakan Pemekaran, kemudian Kabupaten Malinau, terakhir KTT Kabupaten Tanah Tidung. Kemudian wisata minat khusus. Nah ini kalau biasanya para petualang sering ikut ini, itu ada Arum Jeram dengan kualifikasi plus 1. Kemudian kedua adalah Taman Nasional Krayan, 1,22 juta hektar. Kemudian di sana ada kehidupan masyarakat, kemudian trik. Yang kedelapan adalah wisata taman laut, terumbu karang, Malintik di Kabupaten Bulungan. Juga ada agenda travel dan hotel yang ada di Provinsi Kalimantan Utara, sekarang sudah banyak yang buka.
kebetulan ada investor. Saya berharap juga dengan adanya Borneo Extravaganza ini, ada investor yang bisa masuk ke Provinsi Kalimantan Utara. Kita siap menerima, karena jujur saja, siapapun yang bisa masuk ke Provinsi Kalimantan Utara yang mau menginvestasikan, kami siap menerima itu. Dan penduduk di Provinsi Kalimantan Utara kebetulan baru berjumlah 756.000 jiwa, kurang lebih seperti itu, kurang lebihnya. Itu data dari statistik. Jadi masih belum sampai 1 juta, Bapak Ibu sekalian. Beda dengan Jawa, tapi masih luas. Untuk potensi alam juga masih luas, potensi laut juga masih luas. Kalau memang ada investasi di Provinsi Kalimantan Utara, kami siap untuk menerima dan nanti sebenarnya untuk perizinan nanti bisa kita sedia. Untuk transportasi darat antar kabupaten kota sudah kita bangun di sana, dan juga begitu juga dengan transportasi udara. Jadi di sana ada sudah transportasi sampai Tarakan, dari Jakarta, Balikpapan, Jogja, Balikpapan, Tarakan, itu pusatnya sudah diperpanjang begitu dan kabupaten Bulungan. Kapal udaranya sudah diperpanjang menjadi 1.600 meter. Yang tadinya dari 1.100, 1.200, kemudian 1.500. Saya kira Bapak Ibu mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih banyak atas segala kerendahan hati, dan segala kerendahan hati saya mengajak semua bisa datang ke Provinsi Kalimantan Utara. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pesona wisata, salam budaya. Terima kasih kepada Bapak Saiful Bardiasa selaku Bidang Pemasaran dan Ekonomi Kreatif dari Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara. Baiklah, pengunjung Jogja City Mall dan juga hadirin yang telah hadir di Fantastic Borneo Extravaganza 2017 pada malam hari ini. Selanjutnya, keluarga besar Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara akan membuka rangkaian acara Borneo Extravaganza dari Kalimantan Utara dengan mempersembahkan himne Kalimantan Utara dan juga Mars Kalimantan Utara. Himne dan juga Mars Kalimantan Utara yang diciptakan dan diaransemen oleh Adi Omas ini menggambarkan tentang rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia yang diberikan untuk kedamaian dan keindahan bagi Kalimantan Utara, seraya mengajak masyarakat Kalimantan Utara untuk bersatu dalam perbedaan suku dan agama untuk bersama-sama berkarya dalam membangun Provinsi Kalimantan Utara dengan segenap jiwa dan raga untuk kemajuan dan kejayaan Kalimantan Utara serta Indonesia. Baiklah hadirin sekalian, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk penampilan dari keluarga besar Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara. Mars Kalimantan Utara.
Jogja City Mall dan juga hadirin di Fantastic Borneo Extravaganza pada malam hari ini. Jadi bisa langsung berkunjung ke booth kami yang ada di sebelah kiri panggung untuk bisa menanyakan semua informasi tentang destinasi wisata, budaya, dan juga segala hal tentang Kalimantan Utara. Jadi bisa langsung karena di sana sudah ada duta wisata kami yang tentunya akan memberikan penjelasan serta jawaban-jawaban tentang Kalimantan Utara untuk kita ketahui bersama pada malam hari ini. Baiklah hadirin serta pengunjung Jogja City Mall, kesenian tradisional yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Utara sangat beragam, sehingga warisan budaya ini menjadi daya tarik tersendiri. Salah satunya adalah tarian tradisional yang akan kita saksikan bersama, yang merupakan tarian tradisional dari suku Tidung yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Tarian ini berjudul Jepen Umbak Gesinggal, yang akan dibawakan oleh Sanggar Tari Tidung Taka, yang memiliki sejumlah prestasi yang membanggakan, diantaranya menjadi runner-up dalam Festival Tari Borneo tahun 2016 dan menjadi perwakilan Indonesia dalam Bali Spirit Festival 2017. Dan Jepen Umbak Gesinggau yang akan ditampilkan oleh Sanggar Budaya Tidung Taka dari Kalimantan Utara ini merupakan salah satu jepen khas panggung di daerah pesisir, yaitu suku Tidung. Jepen ini telah dikembangkan dalam gerak langkah yang dinamis, namun tidak meninggalkan tradisi gerak aslinya. Dalam bahasa Tidung, Umbak Gesinggau diartikan sebagai bermain bersama-sama, yang diambil dari tradisi lama, yaitu berkumpulnya pemuda dan pemudi Tidung di dalam sebuah acara hajatan yang biasanya disebut berpupur. Dan di dalam tradisi ini pemuda dan pemudi bertemu dengan membawa tongkat dan juga selendang. Mereka wajib berjepen dan bergerak secara bersama-sama yang dinamakan Jepen Umbak Gesinggau yang bertujuan untuk menghibur sang mempelai. Baiklah hadirin serta pengunjung Jogja City Mall, kita saksikan bersama, ini dia penampilan Sanggar Budaya Tidung Taka dengan Jepen Umbak Gesinggau.
Oke, baik. Nah, saya akan memberikan pertanyaan seputar potensi wisata yang ada di Kalimantan Utara. Saya minta satu orang, siapa yang berani maju ke depan, ayo, silakan Mas. Boleh maju ya. Mas bisa minta satu mikrofon lagi? Tuh. Ya. Bisa pegang mikrofon ini Mas? Dengan siapa Mas? Nova. Kita kenalan dulu Mas. Tak kenal maka tak sayang ya. Oke. Number boy ya Pak ya. Tahun berapa Pak? 80-an. 80-an ya. Berarti kita seangkatan. Saya juga 80-an. Tapi nggak tahu majalahnya sekarang masih ada apa enggak ya. Oke baik Mas. Pertanyaannya ini gampang banget kalau nggak tahu terlalu banyak ya. Sebutkan nama taman nasional di Kalimantan Utara yang merupakan hutan primer dan juga sekunder tua terbesar di Asia Tenggara dan juga di Pulau Borneo. Mungkin pikir-pikir dulu ya. Nah, jadi gini. Nanti kalau seandainya jawabannya benar akan ada musik seperti ini. Mungkin bisa dimainkan. Kalau benar seperti apa silakan. Jawaban salah. Sudah tahu jawabannya? Udah? Kayak Bintara. Bisa dijelaskan lagi? Kayak Bintara. Taman Nasional Kayak Bintara. Oke, baik. Langsung saya tanyakan kepada Pak Sekretari, gimana Pak? Benar ya Pak ya? Bagaimana? Nah, kalau Bapak sudah bilang benar, bagaimana musik? Apakah benar? Baik, selamat ya. Iya. Ini masuk apa kalian? Dari Kalimantan dari Maskot dari antara juga ya. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang Taman Nasional Kaya Utara. Nah, duta wisata atau duta wisata apa akan menjelaskan tentang Taman Nasional Kaya Utara untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini. Ya sudah. Benar sekali. Tadi sebenarnya Mas Eko telah benar menjawab salah satu taman nasional yang ada di Indonesia, tetapi di Pulau Borneo dan terbesar ya. Betul sekali. Ya, jadi saya jelaskan kembali, Taman Nasional Kaya Utara merupakan taman nasional yang merupakan di dalamnya ada keragaman hayati dan hutan primer maupun sekunder yang ada di Borneo. Jadi pada tahun 1980 kawasan tersebut masih merupakan cagar alam. Kemudian pada tahun 1996 atas dasar rekomendasi dari WWF atau World Wide Foundation akhirnya statusnya diubah menjadi taman nasional. Ya, seperti itu. Seperti itu ya. Dan juga nih, saya juga dapat bocoran tadi dari Dinas Pariwisata. Kenapa dinamakan kawasan Taman Nasional Kaya Utara? Ternyata ada dua masalah penting ya. Betul. Yaitu Sungai Kayan dan Sungai Utara di sisi selatan dan utara. wah, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dulu ya. Untuk potensi wisata yang ada di Kalimantan Utara itu baru satu ya. Ya betul sekali. Kita jadi namanya kita mundur gitu ya. Kita pakai takut-takut gitu ya. Oke. Selanjutnya ini masih ada satu hadiah lagi untuk yang berani maju ke depan. Ini nggak disuruh joget kok, ya. Nggak disuruh joget apa disuruh baca puisi garang ya. Ada ayo boleh silakan. Tadi nggak lupa tanya ya. Mas Tova tadi dari mana ya Mas Tova? Dari mana? Kaltim ya. Oh ya. Dulu kita di Kaltim juga Mas. Oke baik. Halo. Selamat malam. Ya, dengan siapa? Mikrofonnya mungkin boleh di. Ya, dengan siapa? Ada, ya. Ini cover boy juga deh kayaknya ya. Dari Kalimantan Utara. Ini temannya ini ya, senang nih kalau ini dibilang cover boy ya. Itu fansnya kayaknya ya di sebelah sana. Ya, namanya siapa? Nama saya Bintang. Bintang dari mana Bintang? Asalnya maksudnya kita udah tahu kamu dari tadi dari sini. Maksudnya asalnya dari mana Bintang? Saya dari Yogyakarta. Dari Jogja ya. Oke baik. Nah, kalau begitu Bintang, pertanyaannya ini gampang banget. Ini gampang banget. Tipu lagi dah. Gampang banget ini nggak perlu buka Google ya. Apalagi buka kamus ini nggak banget. Ya, kalau buka kamus tidak. Pertanyaannya, sebutkan keunikan hasil sumber daya alam yang berada di Kabupaten Nunukan
yang hanya dapat dijumpai hanya ada dua di dunia, yaitu ada di Kalimantan Utara dan juga di pegunungan Himalaya. Jauh kan pegunungan Himalaya, udah pernah ke Himalaya? Mungkin kapan-kapan kita bisa ke sana ya, kita cek penerapannya ya. Baik, jadi apa ini? Memberikan hasil sumber daya alam yang berada di Kabupaten Bogor ini. Bingung? Ada bantuan sih kalau mau tahu jawabannya, mungkin bisa mau nanya atau gimana? Boleh. Oke, saya kasih waktu 2 detik. Kok kamu nanya di wisatanya nggak boleh, kamu langsung ke sana. Langsung ke sana, sini, kami berapa menit ya. Jadi ini juga menjadi keunikan tersendiri di Kalimantan Utara karena ini adalah hasil sumber daya alam yang berada di Kabupaten Bogor ini yang hanya dijumpai di 2 tempat saja di dunia, yaitu ada di Kalimantan Utara dan juga di pegunungan. Motor terus masuk orang gitu ya. Oh ya, saya. Yang ada di Kalimantan Utara di tempatnya di menunukan. Kenapa mas? Udah makan belum sih ke sini tadi? Sudah. Oh ya, kalau belum tadi mungkin kita ditraktir mungkin ya. Boleh. Silakan mas. Langsung mas Bintang apa tuh? Garam terus. Garam apa namanya? Gunung Ya, garam gunung apa namanya? Harus lengkap. Garam itu banyak. Ada garam laut, garam gunung apa? Ayo. Masih bingung? Langsung tanya ke sana deh. Atau tanya ke bapak di depan. Salam dulu sama bapaknya. Sungkem. Ya, udah tahu? Ini kalau nggak bisa lagi, suruhnya ini loh, beneran. Ya. Ya, jadi yang ada di gunungan itu adalah garam gunung Krayan. Garam gunung Krayan, bener ya Pak ya? Berarti kita tanya lagi untuk pemain musik ya. Seperti apa? Ya, berarti benar. Jadi ada garam gunung Krayan. Sekali kita berikan tepuk tangan untuk Bintang. Selamat Bintang. Ya, sama-sama. Jangan lupa nanti jalan-jalan ke Kalimantan Utara ya. Kita makan garam gunung Krayan nanti. Ya, apa? Gimana? Terang bisa. Ini teman-teman ini juga bisa nanti diajak untuk berkeliling Kalimantan Utara ya. Nah, tapi jangan lupa nanti tiketnya bayarin ya. Oh di foto, foto dulu katanya. Foto dulu dengan gaya yang paling heboh ya. Dengan gaya paling heboh. Kalau di wisatanya kalau saya heboh, Mas Bintang aja ya. Saya kasih tahu dulu ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Mas Bintang. Selamat sekali lagi. Terima kasih. Oke, nah tadi sudah dijelaskan bahwa yang dimaksud adalah garam gunung Krayan ya. Itu bisa dijelaskan itu apa sebenarnya? Sebelumnya yang perlu bapak-bapak dan ibu-ibu ketahui adalah jadi Kaipan, Betul. khususnya di Kalimantan Utara, Kabupaten Nunukan, tepatnya Kecamatan Seraya. Ini hasil alamnya sangat unik Kaipan. Jadi berbeda dengan di daerah laut lainnya. Biasanya garam itu adanya di laut, tapi di daerah Kalimantan Utara garam ini adanya di gunung. Jadi garam ini dihasilkan dari sumur-sumur yang berada di sekitar warga. Sumur tersebut kebetulan mengandung garam sehingga diolah jadilah dia garam gunung. Selain garam gunung, di Krayan juga biasanya sih dia terkenal dengan berasnya. Berasnya juga dari gunung, namanya adalah beras adang. Iya betul. Dan kabarnya Kaipan, beras adang ini adalah menjadi konsumsi pokok dari Sultan Brunei. Wah, tepuk tangan dong untuk Kabupaten Nunukan dan juga Kalimantan Utara. Luar biasa. Ada lagi yang mau disampaikan tentang beras adang? Jadi Iya. ini adalah kita harus menjaga budaya dan hasil alam kita sehingga tidak diakui oleh negara. Iya, karena ini sempat mau diakui oleh negara tetangga ya. Bisa Malaysia dan Betul. Oke, kalau gitu. Terima kasih. Iya, itu dia tadi penjelasan tentang garam gunung Krayan. Ternyata ini letaknya, ini saya sudah bercontekan juga. Ini di Desa Longwida, Kecamatan Krayan di Kabupaten Nunukan. Oke, baik. Ada lagi yang mau hadiah? Bisa angkat tangan. Oh ya, tadi kita sudah sama pria-pria ganteng. Mungkin saya ke wanita berhijab ini adalah Laudia Cynthia Bella. Hai Bella, Ciko. Namanya siapa? Nama saya Dewi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Ini gampang banget. Kalau kamu nggak tahu juga, ini terlalu gampang. Ini gampang banget. Mungkin untuk orang Kalimantan Utara ini gampang kan ya? Oke, ini ada pertanyaannya. Sebutkan nama kesultanan terbesar yang ada di Kalimantan Utara yang menjadi destinasi wisata sejarah yang ada di Kalimantan Utara. Tahu? Sejarah kurang tahu. Sudah tahu? Belum tahu. Mau nanya? Atau mau telepon? Atau 50-50? Tanya aja deh. Nanya ya? Tapi nanyanya harus ke mbak-mbak yang pakai jilbab pink ya? Bisa? Sana 1 menit ya? Oke, kita tunggu. Jadi, ada kesultanan terbesar yang ada di Kalimantan Utara yang sekarang telah destinasi wisata sejarah di Kalimantan Utara. Ya, kita tunggu jawaban dari Dewi apa ya, dan nanti akan dijelaskan juga oleh teman-teman dari Duta Wisata Kalimantan Utara. Ini artinya Dewi udah dapat jawaban dari ya. Udah dapat? Ini bisa langsung masuk ke sana. Jawabannya apa? Kesultanan. Kesultanan. Betul sekali. Kesultanan. Benar nggak ya? Pak, benar ya Pak? Benar ya. Tapi kita tanya lagi Pak. Benar apa enggak? Silakan teman-teman. Iya, selamat. Dewi, ini dia hadiahnya ya. Dan itu ada. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk Dewi ya, yang sudah berani untuk maju dan mudah-mudahan terima kasih ya. Sekarang kembali ya, baik itu dia tadi jawaban dari Dewi untuk Kesultanan Bulungan, dan mungkin siapa yang akan menjawab? Oh ya, kita bisa ada silakan. Untuk wisata sejarah yang satu ini sangat terkenal sekali. Letaknya berada di Kabupaten Bulungan, tepatnya di Desa Tanjung Palas. Di mana pada tahun 1964 Kesultanan Bulungan ini sempat terbakar. Lalu dibangun lagi, Kesultanan Bulungannya dengan bangunan yang sama di Istana Bulungan, di mana di dalamnya terdapat wisata sejarah berupa tempat tidur sultan, foto-foto, peninggalan sultan, tempat tidur, dan masih banyak lagi. Jadi kalau untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman yang ingin mengetahuinya, sebaiknya ayo berkunjung ke sana. Ini seperti wisata kilas balik. Jelas sekali ya. Oke, jelas Kesultanan Bulungan ini juga menjadi salah satu kesultanan terbesar yang ada di Indonesia ya. Betul sekali. Sekali kita berikan tepuk tangan untuk Kalimantan Utara dengan potensi wisatanya juga. Wah, terima kasih Dani dan juga Om, bisa turun. Ya, itu dia tadi Duta Wisata dan Duta Wisata Utara yang sudah membantu saya menjelaskan tentang potensi-potensi wisata yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Utara. Nah, ini adalah saat yang ditunggu. Karena apa? Karena sesaat lagi kita akan melihat penampilan spesial. Kira-kira siapa? Ada yang tahu? Siapa? Siapa? Ini kayaknya fansnya semua ya di sini ya. Tepuk tangannya mana sih kalau benar fansnya? Oke. Nah, tapi kayaknya tadi katanya sih berhalangan hadir karena harus pulang ke Kalimantan. Maaf ya. Saya aja yang main atau yang nyanyi boleh ya? Udah langsung ditimpungin kayaknya ya. Oke, baiklah, langsung saja kita akan melihat bersama-sama penampilan yang tentunya ini adalah penampilan spesial dari musisi asal Kalimantan Utara yang sekarang sudah mulai dikenal oleh masyarakat di Indonesia. Tentunya juga buat semua yang hadir di sini yang pasti sudah kenal dengan sosok yang satu ini. Dengan kepiawaiannya memainkan alat musik tradisional khas suku Dayak yang sampai, tentunya malam hari ini kita akan menyaksikan bersama-sama penampilan dari siapa? Yang keras dong suaranya. Ini kan katanya fansnya. Siapa? Saya nggak kenal. Itu siapa? Ya sebenarnya dia kakak saya, makanya mana ya? Kita langsung saja panggilkan ini dia penampilan dari Urau Morris. Halo Morris, apa kabar?
Mikrofon boleh? Oh, setting dulu ya, boleh setting aja dulu, kita nggak usah ngobrol nanti aja ya. Baik. Jadi Morris ini merupakan musisi dari Kalimantan Utara. Kebetulan asal dari Morris ini adalah dari salah satu desa yang ada di Kalimantan Utara, tepatnya di Kabupaten Malinau, yaitu desa wisata Setulang. Jadi kalau nanti bisa ke sana, nanti bisa ketemu ya sama. Mungkin ini buat yang cewek-ceweknya yang pengen kenal dengan keluarganya Uya Morris mungkin ya bisa langsung datang ke sana ya. Karena kan ngefans kan, jadi harus kenal dulu keluarganya. Kalau sudah kenal keluarganya, baru dekatin Morrisnya ya. Udah pada tersipu malu nih kayaknya ya, yang wanita-wanita ini ya melihat Uya Morris. Gimana? Butuh teman nggak nyanyi? Boleh. Kita sambil menunggu, kami juga menyampaikan kepada seluruh pengunjung Jogja City. Itu sebuah kebanggaan. Oke, baiklah kalau begitu siap. Mungkin kita bisa berlama-lama lagi ya. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Uya Morris. Sekali lagi saya minta tepuk tangan dong. Mana ini semua fansnya Uya Morris? Morris, nama fansnya ada nggak? Atau Uya Morris lovers barangkali? Uya Morris paling barangkali ada nggak nama fansnya? Belum ada ya? Tapi kemarin dari Tuyang Uya, yang artinya teman. Jadi temannya Uya Morris gitu ya. Oke lah kalau begitu. Tuyang Uya, ini dia penampilan dari Uya Morris. Kita berikan tepuk tangan.
terinspirasi dari lagu karya saya sendiri. Senang sekali diundang, diajak bermain di Fantastic Borneo Extravaganza. Saya juga memang asal dari Kalimantan Utara, kenapa enggak gitu. Oke, next karya, ini karya saya. Kalau berbicara tentang Kalimantan Utara itu hampir dipenuhi dengan riang, dengan sungai-sungai yang sangat luar biasa cantiknya. Salah satu karya saya yang terinspirasi dari betapa indahnya Kalimantan Utara tuh yang bentar lagi akan saya bawakan, namanya Sao Songe. Sao Songe ini bercerita tentang ketika aktivitas masyarakat Dayak ke ladang, ke kota, menyusuri sungai, dan karya ini terinspirasi ketika saya pulang kampung dan ketika berada di kota, berada di Jogja, saya ingat masa-masa kecil saya yang naik turun ke kota, naik perahu, dan ini karyanya Sao Songe.
Salah satunya ada Jatina, ada Jum, ada nah, di salah satu kampung waktu itu Jatina punya satu tradisi yang sangat menarik. Jadi ketika bulan purnama sampai pada saat bulan purnama ya keliling kampung sebenarnya sambil cari berkah. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk penampilan dari Uya Morris. Wah, di dalam lagu aja kita udah jadi kangen ya. Mungkin yang merantau ke Yogyakarta rasanya pengen pulang ke Kalimantan ya. Cukup benar ya. Iya. Ya, kita keluarganya ya. Mama bapak minta supaya kita cepat pulang untuk bantu di ladang ya. Barang ya. Oke, Uya Morris ini tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa Morris juga berasal dari desa budaya yang ada di Kalimantan Utara, di Kabupaten Mandana, yaitu desa budaya desa wisata Setulang. Mungkin bisa diberikan gambaran sedikit tentang desa budaya dan desa wisata Setulang itu, Mas. Desa Setulang itu salah satu desa wisata yang berada di Kabupaten di Kabupaten Riau. Di sana sudah punya semua dan kalau teman-teman pengen melihat penampilan pertunjukan seni budaya,
udah mulai pengen memainkan koordinator. Oke, nah itu juga tadi juga saya dapat bocoran, saya dapat informasi juga dari saya Kalimantan Utara bahwa di Kabupaten Malang itu tidak hanya ada Taman Nasional Kalimantan Utara. Katanya di Desa Wisata Seberang juga ada sebuah hutan yang katanya juga itu menjadi hutan adat dari masyarakat seberang, benar ya? Boleh tahu itu apa sih yang ada di sana? Ya, Desa Tulang juga punya salah satu hutan yang memang mereka lindungi dari zaman nenek moyang zaman dulu kala. Dan ketika mereka sampai di sana, mereka memang kebiasaan masyarakat Bawang itu mengkhususkan salah satu wilayah yang orang Wisata Setulang dan juga Kalimantan Utara luar biasa sekali. Itu tadi potensi wisatanya. Makanan minum, oke. udah jadi. Makanan khas Desa Wisata Setulang. Makanan khasnya masih banyak banget sih. Jadi di sana ada salah satu nasi yang lebih banyak. Ya, Nasi dicampur dengan dengan keladi. Wah, itu di sana nyebutnya Joto Ova. dari Joto Ova. Joto Ova. Kalau itu juga yang mengenai dengan Himalaya. Lubalaya. Ya, kalau saya tahu Lubalaya. Nah, ternyata kalau ada juga masalahnya apa tadi? Joto Ova. Joto Ova. Jadi itu dari keladi ya. Ya. Jadi itu bisa mengganti nasi sebenarnya. Itu salah satu nasi. Ya. Jadi bisa dimix ya. Nggak begitu berbeda. Kayaknya menceritakan pengalaman pribadi deh ya. Memang masyarakat di sana tuh campur-campur dengan satu hobi juga. Apalagi memang kalau satu lagi itu Enak banget ya. habis Apalagi dengan beras, nasi, Kemudian ya, yang berkeliling ya. Nah betul. Oke. Ini kan yang saya tahu banget berkeliling itu apa. Oke. Nah itu tadi juga makanan. Kalau kita mau ke sana, mungkin bisa jelaskan berapa waktu tempuh yang ada nanti lewat mana, mungkin bisa disampaikan juga. Mungkin ada yang Jadi dari kalau misalnya kita dari Jakarta, kita langsung ke Balikpapan, dari Balikpapan Tarakan nanti bisa lanjut dengan speedboat atau enggak pesawat perintis ya. Susi juga bisa. Betul. Bisa langsung ke Malinau. Sehari perjalanan. Sehari perjalanan udah sampai ke desa-desa Surabaya. Itu dengan pilihnya ya 2 hari. Oke lah kalau begitu. Baiklah di Jogja City Mall, Mas Mampir lagi ya. Jadi Katanya nggak sendirian ya? kali ini nggak sendiri ya. Karena nggak sendirian. Karena kalau sendiri itu nggak bagus ya. Nggak bagus. Apalagi kalau terlalu lama sendiri ya. Oke langsung saja, Morris. Kita langsung panggilkan saja ya sahabat-sahabat Morris yang akan menemani Morris pada malam hari ini. Langsung saja ini dia. Kita akan saksikan bersama penampilan Uyo Morris bersama dengan Susan dan juga Donald. Kita berikan tepuk tangan untuk penampilan Uyo Morris dan Donald. Jadi malam ini aku nggak sendiri. Biasa kalau di kampung itu alat musik sampai itu selalu diiringi dengan tarian. Ini aku pengen mengajak teman saya, si Devin dan sangat bangga dengan budaya kita. Jangan pernah malu dengan identitas kita.
kehidupan masyarakat Dayak Timur. Next song, pengen teman-teman ikut bernyanyi di sini. Ada yang tahu lagunya nggak? Ada yang tahu? Kita nyanyi sama-sama ya, kepada tahu.
hadir. Terima kasih banyak lagi acara malam ini. Lagu terakhir ini sangat-sangat apa ya? Sangat berkesan di dalam beberapa kali. Karya ini bercerita tentang itu anak-anak lokal nih, seperti bagaimana rasanya kangen dengan kampung halaman, bagi kuliah di masa di Jogja, bagaimana kita berada, dan ketika jauh dari orang tua, bagaimana pulang lagi ada acara ada di kampung, bagaimana tidur. Jadi karya ini terinspirasi dari rasa kangen terhadap kampung halaman. Judul karyanya Menunggu.
Elvia dan juga Trina ya. Trina juga mahasiswa Jogja ya. Iya. Oke, kapan lulusnya? 2 tahun lagi. 2 tahun lagi, oke ya. Cepat pulang ya, sudah ditunggu Kalimantan Utara. Baik, kita lanjut ke Okta. Ini adalah busana dari Suku gunungnya namanya Selampoy. Selampoy ya. Kalau boleh tahu mungkin bisa menjelaskan apa? Ya, jadi Selampoy ini merupakan pakaian ada untuk masyarakat sehari-hari. Jadi ini bukan masyarakat untuk kerajaan atau negara biru, tapi ini digunakan oleh rakyat. Betul. Dan Oke. aktivitas sehari-hari. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih, Okta. Kita lanjut ke suku Tidung ya. Oke, ini ada. Oke, ada Ellen Stephanie. Hai Ellen, Hai, Kak. kamu cantik sekali malam hari ini. Ini dipanggil kakak ya, kalau dipanggil kamu agak deket drop ya. Oke, baik. Boleh dijelaskan ini bajunya busana tradisional ini dari suku Tidung menggambarkan apa? Jadi pakaian yang saya pakai sekarang ini berasal dari suku Tidung. Nama baju adat ini adalah Talulando. Dan biasanya pakaian ini dipakai oleh kaum wanita yang ada di perkampungan yang ada di Tarakan khususnya, di mana suku Tidung bermuara. Terima kasih. Terima kasih Ellen. Ini kita kayak pertanyaan pernyataan duta wisata ya. Mereka masih kembali kayaknya ditanya seperti ini. Baik, terima kasih Ellen dan juga teman-teman. Ya ini Mas, sebut mikrofonnya ya. Ini luar biasa sekali loh Mas. Kita langsung berikan tepuk tangan kembali untuk duta wisata dari Kalimantan Utara. Dan baiklah Bapak Ibu hadirin dan juga pengunjung Jogja City Mall. Sebagai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita tadi sebelum nanti berdoa, kita bersyukur juga terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kelancaran pada kita hari ini. Mari kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing, semoga di lain waktu kita diberi kelancaran dan dapat mempromosikan pariwisata Kalimantan Utara bersama-sama. Dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Ya,
ya terus untuk kita semua. Jelajah Kaltara, ayo kamu jalannya. Jelajah Kaltara, ayo. Boleh naik ke atas panggung, silakan. Jadi ini merupakan serah terima dari Kalimantan Timur yang merupakan tuan rumah dan akan diserahkan kepada Kalimantan Utara yang akan menjadi tuan rumah tahun depan. Tahun depan, insya Allah. Silakan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, diserahkan untuk Fantastic Borneo Extravaganza yang akan datang kepada Provinsi Kalimantan